sini akan meminta izin untuk implementasi tentang budaya positif di kelas saya. Apakah Ibu mengizinkan? Ya, saya mengizinkan. Monggo silakan, kalau memang itu menjadi tugas panjenengan, saya mendukung dan memberi izin. Kapan dilaksanakan? Insya Allah mulai hari ini Ibu, saya mengimplementasikan pada murid saya. Oh iya, silakan. Kemudian saya yang kedua juga meminta izin Ibu. Setelah saya implementasi di kelas bersama murid saya juga akan menularkan materi tentang budaya positif yang saya dapatkan selama ini. Kemudian saya tularkan kepada teman-teman sejawat di sekolah ini. Ah iya, bagus. Monggo dilanjut. Rencana akan saya laksanakan besok. Besok. Untuk jam, monggo ya, dengan atur sendiri yang jelas. Mudah-mudahan dengan penularan ini dapat membawa dampak yang baik untuk rekan-rekan guru, kemudian juga bisa memberi dampak yang positif juga untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Terima kasih Bu atas izin yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, segenap pendidik di SDN 2 Purworejo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka forum berbagi budaya positif CDP Angkatan 5 di SDN 2 Purworejo. Yang kedua, tak lupa kita selalu menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan karena pada pagi hari ini bersedia meluangkan waktu dalam acara ini. Nanti di sini ada Bu Dewi yang akan memberikan semacam evaluasi untuk orang berbagi budaya positif di lingkungan SDN Purworejo. Kepada Bu Dewi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang pertama yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Purworejo dan yang saya hormati teman-teman dari SDN 2 Purworejo. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, tapi saya hanya berbagi tentang ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak. Jadi nanti saya berharap kita dapat mengikuti sesi ini dengan bahagia. Begitu ya teman-teman, sudah siap? Ya. Yang pertama ini ada salamnya dari guru penggerak, yaitu salam dari bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, langsung saja ya, yang akan kita pelajari adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu kalau kita mendengar kata budaya, itu apa yang terlintas di pikiran kita, Bapak Ibu? Kebiasaan, ya betul sekali. Jadi budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Kalau kita gabungkan budaya positif, itu berarti sebelum kita mempelajari sudah tahu di angan-angan kita, oh budaya positif itu berarti kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, yang bisa kita terapkan sebagai seorang guru di sekolah kita. Lanjut.
lanjut saja. Perkenalan dulu, sudah kenal semua ya. Nama saya Dewi Astuti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Berikutnya, komitmen belajar. Saat kita belajar di kelas, pasti kita memiliki berbagai macam peraturan ya. Di dalam kelas itu ada peraturan, tetapi dalam kegiatan ini saya lebih suka menyebut komitmen untuk belajar, bukan peraturan. Sepertinya kalau peraturan itu seperti orang yang tertekan begitu ya. Nah, ini komitmen belajar. Yang pertama itu ada gambar kepala yang isinya seperti roda atau gear. Itu maksudnya apa ya Bapak Ibu? Pikiran. Terus di sebelahnya ada hati. Ada hati. Artinya apa? Ayo, jiwa, rasa. Bumi apa artinya ini? Ada kepala dengan roda di dalamnya yang tentu berputar ya. Terus ada hati di sampingnya. Berarti komitmen belajar kita hari ini itu apa? Oh iya, berarti harus antara pikiran dan hati harus sejalan. Mungkin di sini ada yang pikirannya di luar sini, memikirkan di rumah mungkin anakku tadi nangis juga ya. Nah, ini saya minta hadir seutuhnya, hati dan pikirannya hadir dalam sesi ini. Yang kedua, menghargai waktu bersama. Jadi kita hargai waktu kebersamaan kita hari ini. Berikutnya menjadi pendengar yang baik. Terus membuat catatan, sudah membawa catatan ya Bapak Ibu ya. Terus angkat tangan ketika akan berbicara atau bertanya. Berikutnya yang terakhir adalah segera tinggalkan ruangan jika sudah selesai. Nah, itu komitmen belajar. Berikutnya ini, langkah pertama dalam mengikuti sesi ini adalah tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu dan syukur dan kebijaksanaan. Jadi bersikap bijaksana. Lanjut. Capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam sesi berbagi hari ini adalah mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Berikutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Sekarang sedang gencar-gencarnya sekolah ramah anak. Jadi semua yang anak lakukan itu bertujuan untuk memerdekakan anak, bukan nurut sama gurunya saja, tapi anak punya ide apa itu bisa disampaikan. Berikutnya, teman sejawat mampu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kalau yang di mapel berarti bisa menerapkan keyakinan kelas saat pembelajarannya berlangsung. Ini tujuan dari pembelajaran kita yang ketiga. Berikutnya, menciptakan pembelajaran yang meningkatkan motivasi murid. Lanjut saja. Nah, dari berbagai macam materi tadi, saya mengambil 6 topik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Terus yang keenam adalah segitiga restitusi. Apa itu semua?
Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama tentang disiplin positif. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk kegiatan yang pertama saya minta tolong coba 2 orang bapak ibu guru yang ingin maju ke depan. Coba siapa yang ingin maju ke depan mempraktekkan perubahan paradigma atau cara pandang kita terhadap dunia pendidikan. Coba siapa yang mau maju bapak ibu guru, relawan maju untuk mempraktekkan perubahan paradigma kita. Siapa coba tunjuk jari? Sudah relawan? Ya, Bu Jasmi ini guru kelas 4. Terima kasih. Terus satu lagi. Ya, Bu Geni guru kelas 5. Terima kasih. Jadi begini ya Bapak Ibu, kita akan mempraktekkan. Nanti diperhatikan salah satu yang nulis nanti siapa? Ini atau Jasmine? Menulis. Perintahnya seperti ini. Coba tuliskan satu benda paling berharga yang jenengan miliki. Jadi di angan-angan saja terus ditulis, tidak usah diberitahukan kepada teman. Satu benda paling berharga, entah itu uang, HP, atau emas, atau apa yang paling berharga menurut jenengan. Nah, ditulis dulu. Atau cinta, bisa juga ya. Coba ditulis, terus digenggam di tangannya. Digenggam di tangan dengan sekuat tenaga. Nah, tugasnya Bu Jasmi di sini adalah memberikan rujukan sampai benda berharga miliknya Bu Gemi ini diberikan kepada Bu Jasmi. Mau membuka apa tidak? Coba kita perhatikan. Bu Jasmi silahkan dibujuk dengan cara apapun boleh. Mbak, pegang apa? Boleh saya minta? Pinjam dong. Lihat aja, lihat. Nanti tak ganti, saya punya cuma ini pinjam, mau? Nanti tak ganti sama ini. Buat saya saja. Ini loh, nanti tak ganti yang lebih bagus. Saya mau itu pengen lihat dikit aja. Boleh pegang dikit? Ada dikit? Nanti tak kenalkan itu cowok yang ganteng. Nanti kalau nggak dikasih itu loh, tak laporkan ke kepala sekolah. Iya, dilaporin aja, Mbak, ada apa-apa. Buat saya. Nggak mau. Dikit aja, lihat dikit. Nggak mau, Mbak. Nggak mau. Ya, terima kasih, silakan duduk. Perlu kita lihat tidak ya isinya? Tidak usah Bapak Ibu, itu menjadi rahasianya Bu Gemi. Saya enak, nggak usah pakai mic ya. Jadi tadi Bu Gemi itu punya benda yang berharga. Ketika ada teman yang membujuk, memberikan rangsangan, memberikan bahkan mau dilaporkan, berarti itu mengancam juga ya. Tetap tidak mau membuka. Berarti saya mau bertanya tadi. Itu berarti teori kontrol yang memiliki kehendak untuk membujuk dirinya Bu Gemi itu tadi orang lain atau dirinya sendiri yang bisa apa ya namanya ya, mengatur tentang tangannya tadi, orang lain apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Nah, ini sama seperti kita menjadi seorang guru. Sebagai seorang guru, itu kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya murid. Jika murid itu tidak berkehendak, contoh kita mengancam, ayo kamu nek gak nulis, mau tak hukum loh, tak tutup loh. Itu kalau mereka tidak melakukan, ya tetap tidak bisa. Jadi murid itu punya daya kontrol sendiri-sendiri. Bukan orang lain, bukan kita termasuk guru saja tidak bisa mengontrol murid kalau mereka tidak mengontrol dirinya sendiri. Paradigma yang dulu, ilusi kontrol. Ilusi itu hayalan. Angan-angan kita itu dulu hanya
kita guru bisa mengontrol murid. Ini aman-aman. Padahal sebenarnya tidak bisa kita mengontrol murid kalau mereka tidak berkehendak. Yang berikutnya, mengkritik. Bahwa kita mengkritik atau membuat orang menjadi merasa bersalah itu adalah dapat menguatkan karakter. Padahal justru dengan kita mengolok-olok memberikan kritikan merasa sehingga murid menjadi merasa bersalah itu adalah kesalahan yang besar. Bahkan karakter mereka bahkan bisa menjadi terpuruk. Loh, seperti ini kok iso ngene toh? Nah, itu malah mereka itu sebenarnya ya Allah, aku kok disalahkan itu karo Bu Dewi ya, malah begitu di hatinya. Kita pikir sebelumnya kan nek ngono mesti sampai jadi luwih apik. Padahal justru menjadi lebih tertekan. Ilusi yang ketiga, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita mengira kalau kita memberi hadiah, memberi itu menjadi bermanfaat. Padahal itu sebenarnya tidak. Sekolah ramah anak itu kita tidak boleh memberikan hadiah. Hadiah itu justru tidak boleh karena membuat anak menjadi ketergantungan. Oh, saya melakukan ini biar dapat pulpen dari Bu Jasmine. Saya melakukan ini biar dapat cinta dari Bu Endah, misalkan begitu. Itu malah tidak boleh. Kita harus berusaha mengeluarkan keinginan mereka sendiri. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikiran, oke, ini orang dewasa, berarti bisa memaksa anak-anak untuk tak kongene. Itu sebenarnya keinginan yang kita tidak boleh seperti itu. Itu ilusi kontrol. Berarti ilusi itu bayangan yang tidak boleh yang kita anggap benar ternyata itu salah. Berikutnya ini, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah rangsangan agar anak mau mendengar kita. Teori kontrol itu yang seharusnya kita lakukan. Yang benar jadi yang teori kontrol. Stimulus respon itu yang zaman yang sebelumnya. Kita hanya berpikir mencoba mengubah orang agar sama dengan kita, memaksakan kehendak. Pokoknya harus seperti guru. Anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Kalau teori kontrol berbeda. Kita berusaha memahami pemikiran murid itu seperti apa tentang dunia ini. Jadi kita yang berusaha memahami, bukan yang merubah mereka agar seperti kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita itu salah melihat seorang anak yang terlambat itu menjadi suatu yang kesalahan yang fatal. Padahal mungkin ada penyebabnya yang tidak kita cari tahu. Kita tidak mau mencari tahu itu apa, langsung disalahkan, langsung disinami. Jos, itu aneh malah motor, aneh malah. Wah, aku berpikirnya sesuatu yang itu lambatnya mana gitu. Semua perilaku itu punya tujuan. Contoh, anak di kelas jawil kalau ini. Aku malu ya. Itu kita lihat, ayo nanti. Aku langsung gitu. Padahal anak itu ada tujuannya sendiri. Tujuannya apa? Dia memanggil temannya itu tadi. Artinya kita bertanya yang ada apa itu? Kalau ditanya, maaf Bu, saya belum hasilkan PN. Kenapa? Harus ditanya yang baik. Kita sebagai seorang manajer di kelas. Jadi jangan langsung menyatakan, oh kamu ini salah ini. Langsung dipermalukan apalagi membuat anak-anak menjadi patah hati. Kalau Jawa itu patah hati. Selanjutnya orang lain bisa, pemikiran kita dulu orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Contoh tadi ini ya, barang berharganya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Itu berarti hanya dirinya sendiri yang mengontrol kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Paling aneh, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah ada pada saat bujukan yang gagal, nek dibujuk gagal terus dipaksa, itu sebenarnya salah juga. Tapi kita harus berkolaborasi dengan misalkan dengan murid, berkolaborasi
yang dulu kan berpikir menang dan kalah, nek gak ranking siji ya berarti aku kalah. Nah, kita sekarang berpikirnya menang dan menang. Apapun yang dia capai, apapun yang murid capai itu adalah sebuah kemenangan, karena murid itu menurut Ki Haji Abdul Wahab itu mempunyai kekuatan dan kodrat sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia harus menjadi juara satu dalam olimpiade apa, itu tidak bisa, karena punya kelebihan sendiri-sendiri. Mereka menang di hal-hal yang berbeda. Selanjutnya, teori disiplin positif. Disiplin positif dapat kita lakukan dengan teori kontrol yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, diri sendiri yang mengontrol diri kita. Berikutnya itu bisa dilakukan dengan disiplin positif, yaitu belajar mengontrol diri, menggali potensi yang kita miliki. Jadi kita tugasnya itu mengarahkan kepada murid untuk mengontrol diri mereka sendiri dan menggali apa yang menjadi potensinya. Contoh kalau di sini kan potensinya itu banyak sekali yang seni ya. Nah, kita bisa menggali dalam hal itu potensi mereka. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu ada 3. Teori motivasi. Tujuan seseorang melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini motivasi ekstrinsik yang sebenarnya tidak dicapai. Seharusnya tujuan yang dituju oleh murid itu ini, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kita mengarahkan murid agar tidak terlambat supaya mereka itu dapat menghargai dirinya sendiri. Karena orang yang terlambat itu kan pasti terpojok yang sebenarnya terlambat nih, kan dipandang negatif oleh orang lain. Nah, sekarang kita harus mengarahkan mereka melakukan hal-hal yang positif supaya dihargai oleh orang lain, untuk menghargai awake dhewe gitu ya. Jadi kita itu melakukan hal yang positif itu menghargai dirinya sendiri supaya tidak dipandang rendah oleh orang lain. Nah, cara-cara untuk menghargai diri sendiri itu dapat ditempuh menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal dapat kita peroleh dengan keyakinan kelas yang nanti Bapak Ibu akan praktek di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Model berpikir menang dan kolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan pilihan baru itu adalah posisi kontrol kita. Kita memiliki 5 posisi kontrol di dalam kelas atau di sekolah. Yang pertama sebagai penghukum, tukang hukum, ngamukan. Kok nganggo sepatu rumahnya abang? Langsung ngamuk. Boleh tidak itu dilakukan Bapak Ibu? Tidak boleh. Saya itu teringat betul ketika saya masih SMP. Kalau sekarang kan komputer ya, lab komputer. Kalau dulu namanya lab mengetik. Ada pelajaran mengetik. Saya ingat sampai sekarang, ketika saya mengetik huruf A, salah. A itu harusnya kan pakai jari kelingking. Nah, saya itu mengetik menggunakan jari telunjuk karena saya itu kurang mahir. Nggak nganggo huruf A, ketik nganggo telunjuk IT. Ternyata bu guru di belakang saya ditutup pakai penggaris tangan saya, bias gitu. Itu teringat sampai sekarang. Ya Allah, ibu galaknya mbak aku tuh mana ibu nek pelajaran mengetik aku lama-lama terus saya berusaha malah izin sakit, pura-pura gitu. Bahwa lama-lama tadi ya ketemu dengan guru yang galak tadi. Nah, untuk sebagai posisi kontrol yang pertama, penghukum itu tidak boleh dilakukan. Berikutnya, membuat merasa bersalah. Aduh, tapi ya kok ngakoni ngono kan lho guru wis ngene lho. Kok kan gak ngono gak sakit guru piye? Lah itu juga tidak boleh. Karena anak-anak akan menjadi ya Allah aku kok kejam banget ya. Nenek aku guru lah itu sebenarnya tidak boleh. Berikutnya sebagai teman. Teman ini dan pemantau. Teman bisa menjadi teman curhat. Kamu ngapain kok kayak gitu? Seperti teman itu juga belum sempurna. Pemantau, ngawasi teman-temannya, ngawasi murid. Belum ini dia ya mau kok kamu ini cuma ngawasi saja.
saja tapi tidak menghukum. Berikutnya yang manajer, nah ini yang seharusnya kita lakukan, mencari tahu penyebabnya apa, terus menstabilkan identitas, kesalahanmu itu iya, dulu tahu kamu ini salah, jadi jangan, sebaiknya kamu melakukan yang ini. Terus validasi kebutuhan, oh iya kamu melakukan itu pasti senang sekali ya dengan bermain bola di dalam kelas, iya, tapi itu salah atau benar, diingatkan kembali dengan keyakinan kelasnya tadi. Apakah boleh seperti itu? Kalau anak pasti tidak boleh Bu seperti itu. Nah itu berarti kamu tidak boleh melakukan hal itu lagi. Kita hanya mengingatkan seperti itu saja. Berikutnya realitas dan kebutuhan kita. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Jadi anak-anak itu butuh itu. Penguasaan, menguasai sesuatu yang mereka punyai, kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelas. Kita harus biar anak itu merasa kita sayangi, kesenangan dan kebebasan, senang dan bebas. Nah ini tujuan kita, menciptakan 5 kebutuhan dasar manusia agar terpenuhi. Apakah makna disiplin? Kalau kita mendengar kata disiplin itu berarti yang terbayang di pikiran kita itu apa? Iya, patuh, tepat waktu, pas itu ya yang dimaksud disiplin. Nah, ini disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri supaya mereka mampu mengontrol diri, pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif seperti itu. Cara menerapkan disiplin positif adalah mendiskusikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti yang saya buat itu dibuat dengan diskusi antara guru dan murid. Nek gawe keyakinan diri itu berarti kan semua itu mereka akan iya kemarin aku membuat keyakinan biar jujur. Berarti kalau aku mau mengambil barang milik teman, berarti hatinya kan aku beraturan dulu kok tak langgar dulu kan begitu. Terus melakukan rutinitas yang positif. Rutinitas yang positif itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri ya. Saya itu berpedoman begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga. 1000 nasihat itu lebih dimaknai dengan 1 contoh. Jadi mengandalkan murid seperti apapun, kamu harus datang tepat waktu, harus mengerjakan PR, pakaianmu harus sopan, harus sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita tidak memberi contoh yang baik, apakah itu bisa diterima oleh anak-anak kita, Jadi 1000 contoh, ini pedoman saya. 1000 contoh itu tidak ada artinya dibandingkan dengan 1000 nasihat, tidak ada artinya dibandingkan dengan 1 contoh. Jadi kita berikan dulu contoh yang positif agar murid-murid kita mencontoh apa yang kita lakukan. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Terkadang kita tidak mau tahu tujuan mereka itu apa, langsung disalahkan. Ini yang belum kita gali sampai saat ini. Terus berikutnya motivasi intrinsiknya, kita harus mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini itu dengan motivasi intrinsik, yaitu ingin dihargai tadi ya, biar menghargai diri kita sendiri. Berikutnya nilai kebajikan ini harus dicapai oleh setiap anak yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang gencar-gencarnya di kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang harus dicapai dalam capaian modul. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Beriman, jelas kita sudah mempraktekkan setiap pagi sudah ada Asmaul Husna. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus ada juga sekarang Pak Muji sudah mulai sholat duha bersama. Mandiri kita mengerjakan tugas-tugas secara mandiri untuk kita.
bernalar kritis, itu mampu menyampaikan pendapat yang dinalar. Berkebinekaan global, ini menghargai suku-suku yang ada di daerah kita. Anak sing hitam, anak sing ini tetap semuanya dihargai. Bergotong royong, ini misalkan melakukan tiket kelas. Kreatif kemarin kita sudah mengikuti karnaval dan banyak murid kita yang kreatif. Ada yang menari ini, menari itu kreatif. Nah, ini ada lagu tentang profil pelajar Pancasila. Bisa sambil minum atau makan dulu sambil mendengarkan profil pelajar Pancasila. Ini lagunya santai saja ya Bapak Ibu, tidak usah panen karena kita kesini belajar. Pancasila ya, ada 5 tadi ya Bapak. Kita lanjutkan sekarang ke slide berikutnya. Nih, pembelajaran yang kedua. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, tadi yang baik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut diberi hukuman atau karena ingin diberi imbalan oleh orang lain. Nah, ini yang sering kita lupakan adalah Ki Hajar Dewantara yang memberikan banyak sekali filosofi untuk kita. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya memerintah, tetapi kita juga mengatur diri kita sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu restitusi? Kalau dulu kan kita suka memberi hukuman. Nah, sekarang kita alihkan menjadi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi
bukan kita menghakimi, tapi kita menciptakan agar murid tadi memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Semuanya salah ya, ayo diperbaiki supaya mereka bisa kembali ke kelas mereka, kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Semuanya senang terlambat jadi tidak. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi tidak hanya menghukum, tidak boleh menghukum, tetapi kita mencari solusi bersama. Murid itu diajarkan untuk mencari solusi bersama. Misalkan ada yang Belanda selanjutnya teman sampai kancingnya lepas. Dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Saya akan menjahitnya, biarkan dia menjahit sendiri. Kalau memang dia ingin menjahit itu. Murid saya pernah itu kemarin, baru saja praktek menanam bawang merah. Ditaruh di luar. Temannya ada yang datang, kemudian dipegang. Nah, baru dipegang itu daunnya patah satu. Nah, yang punya itu si I, yang punya berambang itu tadi nangis kejer merebut daunnya yang mau lebat itu tadi patah satu, kemudian malah dibejek-bejek sampai ajur oleh dia sendiri. Terus, ayo untuk memperbaiki itu bagaimana? Saya sempat itu. Saya tanamkan lagi Bu yang baru, yang tadi megang patah satu itu sudah Bapak Ibu. Nah, patah satu saja itu sudah gelonya seperti itu sampai dibejek, terus akhirnya diganti oleh temannya yang mematahkan satu daun itu tadi. Ya Bu, tak buatkan aja Bu biar dia tidak seperti itu sampai dulu nangis disuketkan itu. Berikutnya kita membantu murid supaya berpikir tentang orang seperti apa, yang mulia itu seperti apa. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti tadi, berarti mencari solusi. Oh, nek temanku nangis gara-gara daunnya patah satu, ya tak tanamkan lagi yang dia juga tidak nangis. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar bukan menebus kesalahan, bukan, tetapi belajar untuk dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Oh, kesalahanku tadi mematahkan daun itu, berarti besok jangan tak ulangi lagi untuk memegang tanaman milik orang lain, karena nek patah itu orangnya nangis. Berikutnya memperbaiki hubungan, minta maaf, yang salah ya menawarkan bagaimana kalau kita ini, nah bukan memaksa, kamu harus ini tidak. Berikutnya restitusi, menuntut dan melihat ke dalam diri. Oh, nek aku jadi itu piye yo, sing batangnya tak patahkan tadi perasaanku bagaimana? Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi memperbaiki diri itu cara yang paling baik. Berikutnya fokus pada karakter bukan tindak. Yang kedelapan fokus pada mencari solusi dari permasalahan tadi yang terjadi. Terus mengembalikan murid yang bersama pada kelompoknya. Jangan disendirikan di luar. Oh, kamu ini nggak garap PA di luar aja, kamu jangan sama temanmu. Itu yang rugi, kita juga rugi loh Bapak Ibu. Rugi karena waktu kita tersita, nanti mereka nggak dapat pelajaran juga rugi. Dua-duanya rugi. Teman-temannya juga rugi. Mesti lena aja, bu itu aku udah coba. Nah itu jadi tidak konsisten. Semuanya rugi. Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah bukan peraturan saja, tetapi itu adalah hal yang mendukung secara intrinsik karena mereka yang membuat sendiri peraturan-peraturan itu, maka mereka akan meyakini untuk melakukan hal itu. Lanjut, nih peraturan kelas itu ternyata yang kita dulu datang tepat waktu jam 7 tepat itu adalah peraturan. Ternyata itu ada di dalam keyakinan kelas. Contoh punya saya itu keyakinan kelasnya adalah disiplin. Nah, disiplin itu sudah mencakup semuanya. Ada pakaian, ada tepat waktu, ada yang lain. Dari keyakinan kelas ini akan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita ini. Jadi suatu kebiasaan yang positif dan budaya, dan akhirnya terciptalah budaya positif. Mereka bisa membawa ke rumah, oh ternyata itu orang nggak boleh marah-marah juga.
seluruh Indonesia menjadi orang-orang yang berpikiran positif. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nanti karena Bapak Ibu mau praktek membuat keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas itu harus yang seperti ini, bukan yang hijau ini peraturan atau keyakinan. Yang hijau yang sebelah. Nah, yang di sebelah kiri yang warna putih itu keyakinan. Jadi keyakinan itu bersifat fleksibel, tapi mereka terikat oleh dirinya sendiri. Kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, saling menyayangi itu berarti nek ame nutuk koncone mikir-mikir. Nah, ada kata saling menyayangi, tidak boleh. Semangat, sing mau ngegane nek pelajaran nek saya bilang itu pakir jambut, kepalanya ditaruh di meja. Karena ada tulisan keyakinan gawe dhewe peraturannya itu semangat, berarti dia harus semangat, pembelajarannya semangat dengan kelompok ya semangat. Terus peduli dengan teman. Konjone ketok pulpennya habis, ini nggak semangat sudah begitu karena sudah peduli dengan teman. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita lihat di tabel T dan D ini ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Terdengar, apakah perbuatan mereka itu sudah kita dengarkan? Melihat, apakah perbuatan positif mereka itu sudah dapat dilihat dan dapat mereka lakukan atau berperilaku di dalam kelas. Kita hanya meyakinkan itu saja. Ini saja. Ini peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan itu kata-katanya lebih mengatur, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, di keyakinan kelas tanggung jawab. Siapa yang mengambil, dia mengembalikan sendiri. Sudah di cover semuanya oleh keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan itu peraturan yang keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen muncul dari diri kita sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan, keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan, karena narkoba itu membuat orang menjadi sakit, bahkan ada yang meninggal. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran, ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, ini untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, ini keselamatan dari keamanan. Selanjutnya, contoh membuat keyakinan kelas. Ini sebenarnya video, tapi saya tutup tidak bisa. Ini saya putarkan langsung saja. Membuat keyakinan kelas di kelas saya. Ini nanti bisa Bapak Ibu contoh atau modifikasi yang lebih baik. Saya ketika membuat keyakinan kelas jadi seharusnya dibuat pada awal tahun, awal pembelajaran. Jadi saat pembelajaran mereka sudah berkomitmen memiliki keyakinan kelas. Kita buat berdasarkan keyakinan murid kita sendiri. Misalkan Bapak Ibu di kelasnya cuma punya 5, tidak apa-apa, 10, 20 juga boleh, asal mereka mau melakukan keyakinan itu. Keyakinannya saling menyayangi, setuju tidak?
baik. Siapa yang mau mendengarkan? Dan yang kedua dari sini namanya apa? Saling menghormati. Berarti dengan teman harus saling menghormati. Tidak boleh kamu mencela pendapat orang lain. Tidak boleh. Nah, ini tadi contohnya di kelas saya membuat 11 sampai mereka maju semua. Ya, Langsung saja ini contohnya seperti ini kan. oh iya. Yang pertama saya harus saling menghormati nek anak. Bukan itu saja benar ini. Menyalahi. Jadi seperti itu deh Bapak Ibu contohnya nih. Dalam soal Nah, kita sekarang ke materi berikutnya. Kalau saya putar itu lama sekali itu membuat kayak berat-berat hampir 11 menit. Nanti materinya tidak selesai. Kita langsung saja ke ini. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi itu efeknya tidak jangka panjang. Oh, saya melakukan ini supaya dapat penghargaan. Itu efeknya tidak panjang. Kita buat mereka itu mendapat sesuatu dari dirinya sendiri. Penghargaan justru dapat menurunkan kreativitas karena kita kan terpacu kamu harus pintar matematika. Nah itu malah kreativitasnya yang lain malah justru tertutupi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya tidak boleh. Ini ada contoh tindakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu sebenarnya itu hukuman atau sebuah penghargaan atau konsekuensi ini. Yang padahal itu kalau mereka mencatat 100 kali kan malah rugi ya Bapak Ibu. Malah rugi itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat pada saat datang ke sekolah. Kamu lari keliling lapangan karena terlambat, itu juga hukuman, tidak boleh dilakukan. Murid diminta push up 15 kali, bahkan ada yang 50 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, itu juga hukuman juga, tidak ada hubungannya. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Misalkan si Denis nyoret-nyoret bukunya si Aulia, nah itu terus mengganti konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi karena kesalahannya dia, kan dia yang mencoret-coret. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini tidak maksudnya sepatunya kan warna lain, terus gak usah sepatu lain yang harus sedikit nyekar. Nah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kasihan ya kamu tidak bersepatu, nanti terkena kerikil gimana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat saat pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena kan satu bidang, karena pelajaran olahraga terus lari, nah ini tidak apa-apa karena sudah ada aturannya, karena satu lingkup yang satu. Tapi kalau terlambat terus lari di lapangan kan tidak ada hubungannya terlambat pelajaran. Ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi, seperti saya tadi yang dipukul oleh guru saya yang teringat sampai sekarang. Konsekuensi sesuatu ini harus terjadi, tapi memang itu yang harus terjadi karena itu kesalahannya dia sendiri. Yang hukuman itu membuat anak menjadi sakit, jangka waktunya lama. Saya sampai sejak tahun 2001 sampai sekarang masih teringat. Berarti jangka waktunya lama, sakit batinnya. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek, hanya beberapa saat saja. Oh iya, tadi karena kesalahan saya sendiri. Hukuman anak akan membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Mereka akan lebih disiplin. Hukuman itu sifatnya memaksa, kalau konsekuensi stimulus dan tantangan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, perilaku yang menyakiti. Menulis 100 kali itu berarti anaknya kan capek. Mendorong anak untuk menyesuaikan diri, nah memang itu
dia lakukan karena mereka melakukan hal yang salah. Konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi lebih takut dihukum. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Bu, maaf saya tadi menumpahkan air di meja, saya lap ya Bu. Nah itu mereka sudah tahu sendiri untuk patuh. Hukuman itu merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Konsekuensi kita kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi setelah itu dikembalikan lagi di kelas kita. Ini tidak usah ini sama. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Anak itu lebih suka kebebasan, tetapi kita bisa mengarahkan sedikit-sedikit agar mereka tidak terlalu bebas. Kesenangan, kita bersama anak-anak belajar di kelas untuk dilakukan dengan penuh kesenangan biar anak-anak tidak bisa. Dan kebutuhan yang terakhir adalah bertahan hidup. Jadi dilakukan semua untuk bertahan hidup. Nah ini contoh di Kelas saya, kebutuhan dasar manusia yang kesenangan tadi karena mereka senang menari. Ada pembelajaran yang saya kaitkan dengan menari. ini juga sebenarnya video. Untuk mencapai kesenangan mereka. Mungkin nanti bisa diterapkan kesenangan yang lain, misalkan menggambar. Bisa juga. Aman ya, lanjut saja ya. Nah ini posisi kontrol kita. Posisi kontrol Yang bagus adalah yang sebagai manajer, sebagai penghukum ini menggaji, guru berbuat menggaji, menunjuk-nunjuk, menyakiti hati murid, menyindir, itu juga penghukum. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya itu kamu begini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu membuat orang malah merasa bersalah. Menjadi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukanlah gini ibu, janganlah begitu. Nah itu teman. Masa kamu tidak mau, nanti guru kasih hadiah loh, itu teman. Pemantau, ayo kamu ingat tidak peraturannya apa? Di kelas kita harus bagaimana? Itu teman. Manajer, apa yang kita yakini di kelas? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Nah itu yang bagus yang sebagai manajer. Nanti kita bersama-sama memperbaiki diri. Mungkin saya malah cenderung itu masih kadang sebagai pembuat merasa bersalah dan menjadi teman pada murid saya. Nanti kita perbaiki bersama. Ya kita bisa maju untuk mendidik murid kita sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini teman. Nah kita lanjutkan yang lain sekarang. Bergerak di antara pemantau, peraturan, dan konsekuensi yang jelas. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini contohnya. Sebagai manajer, nah ini saya tampilkan murid saya yang menyobek kertas temannya. Jadi ditanya satu anak saja, tidak usah di depan kelas yang lain ya. Ditanya kenapa melakukan itu dan bagaimana cara memperbaikinya dalam situasi yang santai gitu kan. Kita lanjutkan saja ya. Ini contohnya. Jadi suasananya santai, ditanya apa kesalahannya, bagaimana cara solusi untuk memperbaiki itu. Jadi menggunakan
posisi kontrol manager. Berikutnya materi kita yang selanjutnya adalah ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah cara untuk memperbaiki atau menyelesaikan kasus yang terjadi pada murid kita. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Segitiga restitusi kan ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, tapi kadang kita tidak boleh yo. Kok gitu loh sebenarnya? Pertama kita harus menyadari dulu. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita mengucapkan seperti itu dulu. Ini menstabilkan identitas, membuat anak menjadi nyaman dulu. Berikutnya, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, terus kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah kita buat tadi kita ingatkan lagi. Misalkan tadi Denis merebut bukunya Zainul. Keyakinanmu apa yang kamu buat pada awal tahun pembelajaran? Oh iya Bu, saling menghormati lah. Buat kamu tadi sudah saling menghormati atau belum? Belum Bu, pasti kan ya begitu lah. Berarti perbuatanmu salah atau betul? Salah Bu. Lah maka kamu selanjutnya apa? Saya tidak akan merebut buku milik teman lagi. Saya akan belajar sendiri. Nah itu solusinya. Jadi mereka menciptakan solusi sendiri. Kita hanya sebagai manajer. Ini tidak bisa. Refleksi, kita sampai di refleksi. Hal baru apa yang merubah pemikiran kita, paradigma kita yang kita dapatkan hari ini? Nah, yang Bapak Ibu dapatkan hari ini untuk merubah pemikiran itu tadi berarti yang dapat mengontrol diri itu siapa tadi? Diri sendiri. Nah, itu sekarang yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Bapak, kalau saya kemarin waktu mendapatkan kelas ini, saya merasa bersalah. Ya Allah, ternyata saya ini salah sebagai seorang guru yang selalu nyalahke. Nah, ada itu langsung, oh itu gimana sih kok gitu? Nah, kalau Bapak Ibu perasaannya bagaimana? Apakah senang? Seperti saya merasa, ya Allah, kemarin kok saya gitu merasa bersalah atau menjadi lega atau punya solusi yang baru. Ini bagaimana? Kalau saya, Iya. dan saya senang sekali ya dapat ilmu baru seperti ini dan bisa memperbaiki cara belajar saya. Iya, berarti mungkin senang sekali mendapat ilmu baru. Kalau tulis bagaimana perasaannya? Sama. Kalau tulis jadi Merasa tertantang untuk melaksanakan pembelajaran yang sudah dijelaskan guru tadi di kelas. Jadi saya nanti tidak akan seperti itu lagi. Dan juga ternyata yang kita lakukan selama ini itu salah. Misalnya mengiming-imingi anak dengan sebuah hadiah untuk biar bisa belajar lebih rajin dan sebagainya, ternyata itu salah. iya. Terus peran among kita itu sebenarnya adalah among. Kalau terpikir dalam pikiran kita among itu berarti ngomong ya. Ngomong itu yang bagaimana? Peran kita itu sebenarnya ngomong murid. Ngomong itu ibaratnya seperti kita Mendampingi ya, bagus sekali. Berarti harus mendampingi dan membersamai ya, membersamai murid yang menuju kesuksesan. Saya akan menjadi among yang seperti apa? Menjadi tukang ngomong yang seperti apa? Yang seperti tadi ada penghubung, manajer, teman. Yang seperti apa yang setelah mengikuti sesi ini? Bapak Ibu kira menjadi tukang ngomong atau among yang seperti apa? among yang seperti manajer. Iya, tidak langsung menyangkut anak dia Pak. Jadi kita cari tahu dulu mengapa mereka melakukan itu dan mencari solusi. Nah, konsep-konsep inti budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya ini contohnya ini. Perubahan paradigma belajar, mengajarkan murid untuk mengontrol diri mereka sendiri. Dengan cara saya tadi menjadi contoh yang baik kepada murid saya.
Disiplin positif yang saya lakukan adalah dengan membagikan motivasi intrinsik supaya anak-anak itu menjaga kejujuran, kebersihan kelas dan tanggung jawab. Motivasi perilaku manusia ini yang saya ajarkan di kelas adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, mengerjakan tugas tepat waktu. Kebutuhan dasar manusia ini adalah tadi yang ada 5: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Ini saya melakukan pembelajaran dengan saling menyayangi antar sesama, kebebasan, kesenangan dan kekuatan. Posisi kontrol kita di kelas saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah. Keyakinan kelas, saya bersama murid sudah membuat keyakinan kelas yang tadi videonya sudah Bapak Ibu Krisani. Selanjutnya segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Nah, ini contoh-contoh foto yang sudah dilakukan oleh murid saya. Yang mengontrol diri sendiri tadi, yang menggenggam benda yang berharga ya, ini contohnya mereka sudah praktek juga melindungi apa yang mereka miliki. Berarti yang mengontrol dirinya sendiri adalah mereka sendiri. Berikutnya ini mengikuti upacaranya adalah contoh disiplin yang positif. Yang ini karena mereka kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, terus mereka berlatih sendiri ketika temannya sudah pulang. Mengerjakan tugas dengan bahagia, guru dan murid saling menyayangi. Jadi mengerjakan tugas itu tidak penuh tekanan, tapi dengan kebahagiaan. Ya sesekali dengan guyon begitu Bapak Ibu. Di kelas saya juga membuat mainan juga, berarti ini kesenangan. Kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Ada kebebasan juga. Sekali-sekali kita meneliti yang ada di alam ya. Saya ajak ke belakang meneliti pohon pepaya sama pisang dulu. Pisang dilihat, oh iya ini berkembang biaknya dengan tunas. Mereka mengajak ke sana sendiri. Sekali-sekali ke sawah, tapi belum sempat sampai saat ini ke sawah untuk meneliti tanaman. Posisi kantor kita tadi ya, yang Denis tadi bermasalah, terus kita sebagai manajer. Ini juga ada Aulia dan Denis yang juga bermasalah, tapi sudah diselesaikan. Keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas bersama. Tadi videonya sudah dan ini hasilnya. Segitiga restitusi ini sama seperti tadi, menjadi manajer dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh untuk penutupnya. Coba saya punya sedikit lagu ini, tapi yang saya rubah liriknya. Mungkin Pak Teguh bisa maju ke depan untuk menyanyikan lagu itu. Bapak Ibu tahu lagu Munajat Cinta dari Ahmad Dhani itu loh. Ya. Tidak tahu, nanti dia Pak Teguh ini adalah ahlinya dalam lagu-lagu band anak gaul. Monggo Pak Teknik Bapak kesane agar terdengar. Nah ini saya ubah, kalau di Ahmad Dhani kan Munajat Cinta, kalau ini pendidik baik hati. Nanti refnya ini sama. Lagunya saya ubah dulu. Boleh dilakukan seperti Oh, bisa. Siapa ini yang mau menemani Pak Teguh? Pak Nur mungkin Munajat Cinta. Oh, Bu Gemi ya mau ke Bu Gemi. Ya apa-apa, ini lagunya bukan tentang cinta, ini tentang pendidik yang baik hati. Monggo. Bentar, teksnya saya share dulu. Lagunya ya, bersama-sama mungkin bisa berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan berdiri ya. Hari ini ya lagunya ya. Ini ayo semuanya Bapak Ibu. Di sini hanya teman menemani.
jadi ilmu baru udah mati tentang budaya positif untuk dikelas. Tuhan jadikanlah aku pendidik yang baik hati yang menyayangi bumi apa adanya. Kami semakin maju pelajari seperti orang-orang yang profesional. Tuhan jadikanlah aku pendidik yang baik hati dan menyayangi bumi. Nah itu tadi sedikit dari saya dan Bapak Ibu tentang lagu pendidik yang baik hati supaya kita menjadi pendidik yang tidak pemarah, yang baik hati terhadap murid-murid kita. Terakhir dari saya berharap kita semua, bukan hanya saya sendiri, kita semua di sini bisa menjadi seorang pendidik yang menciptakan suasana yang aman, nyaman terhadap murid-murid kita supaya kita bisa memajukan pendidikan yang ada di negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Akhir kata, Elvi Sukesi Naik Bunda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menuliskan tentang keyakinan kelas. Kalian masih ingat dulu waktu awal tahun kita membuat kesepakatan kelas ya? Nah ini hampir sama dengan kesepakatan kelas, cuma kata-katanya lebih menyayangi kamu. Jadi tidak seperti tertekan, itu tidak seperti aturan. Kalau aturan itu kan kamu harus datang tepat waktu. Nah ini kita buat yang slow, bahasanya slow, santai. Tapi kamu harus melakukan keyakinan itu. Sudah siap menuliskan keyakinan kelas? Coba kita bayangkan apa yang akan kamu jadikan sebagai suatu keyakinan di kelas ini. Berarti nanti harus dilaksanakan, gitu ya? Sudah siap ya? Menulis keyakinan kelas. Nanti maju satu-satu, ada yang punya ide apa, terus dituliskan ke depan. Keyakinan kelas. Kira-kira nanti siapa yang mau maju? Nah, sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Yang penting kamu paham dan dilaksanakan. Siapa yang mau menulis pertama kali keyakinan? Dia coba apa keyakinannya? Saling menyayangi. Setuju tidak? Setuju. Ya, coba. Bunga dituliskan ke depan. Saling menyayangi. Tulisannya yang kelihatan ya dari belakang. Nanti kita di kelas ini harus saling menyayangi antara teman, dengan guru,
sekali. Keyakinan kelas yang pertama saling menyayangi. Siapa yang mau menambahkan? Keyakinan yang kedua, ya Rizky. Keyakinannya apa? Saling menghormati. Berarti dengan teman harus saling menghormati. Tidak boleh kamu mencela pendapat orang lain, tidak boleh. Tidak boleh misalkan untuk koncone, ya ora oleh ya, saling menghormati. Ya, tuliskan di depan, Rizky. Saling menghormati. Ya, siapa lagi yang mau menambah keyakinan kelas kita? Ya, Faiz mau menambah apa ini? Disiplin, pintar sekali. Kita itu harus disiplin. Disiplin itu diantaranya ya, tepat waktu, tepat mengerjakan tugas. Kita rangkum menjadi satu kata yaitu disiplin. Disiplin berpakaian semuanya. Ayo tuliskan ke depan. Bagus sekali tulisannya. Yang keempat, siapa yang mau menambah lagi? Tempatnya masih panjang nih. Ya, Rehan mau menulis apa ini? Tentang apa? Tanggung jawab. Setuju tidak kalau ada keyakinan tanggung jawab? Setuju. Berarti yang bertanggung jawab dirimu sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Nanti kalau satu kelas ini bertanggung jawab, insya Allah semua juga bertanggung jawab. Nomor 4 ini tanggung jawab. Ya, pintar. Terus yang kelima, ada yang mau menambahkan? Aulia mau menambahkan apa ini? Jujur, harus jujur. Berarti dalam mengerjakan soal, dalam kegiatan sehari-hari, kamu harus jujur, gitu ya. Berarti ditulisnya apa? Kejujuran. Kemudian yang keenam, makasih Aulia. Apa? AA? Mau menambahkan apa? Apa? Nasionalis. Nasionalis itu yang seperti apa ya? Coba, ayo. Cinta tanah air, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional saat pagi hari ya. Terus kita juga menghormati bendera, mengikuti upacara itu nasionalis contohnya. Bisa dirangkum jadi nasionalis. Ayo ditulis dulu. Yang ketujuh, siapa yang mau menambahkan? Ini dia, Pak ini. Mandiri. Mandiri dalam hal apa? Ayo, mandiri itu dalam hal apa? Iya, mengerjakan tugas sendiri. Kalau perintahnya sendiri berarti dikerjakan secara sendiri. Ya. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Indra. Menjaga kebersihan. Di mana saja itu kita harus menjaga kebersihan? Di lingkungan sekolah, berarti dalam kelas juga lah ya. Di rumah juga harus menjaga kebersihan. Kalau ini keyakinan berarti kita harus menerapkan kebersihan, menjaga kebersihan di ruang panas. Nanti kalau kelasnya bersih, sekolah juga bersih. Ayo Indra, tuliskan dulu.
mau menuliskan apa ini keyakinannya? Beriman, pintar sekali ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu, pulang juga berdoa. Penggarap soalnya kalau video dulu malah sebelum ngepeng, nak kira-kira angel itu ya, itu malah Bismillah, Bismillah, bener lah. Itu berarti beriman. Selain itu juga sholat, itu juga beriman loh ya. Mengaji itu juga beriman. Dituliskan dulu beriman. Ada yang mau menambahkan menjadi 10 keyakinan kita? Iya, apa? Kreatif, kreatif dalam pembelajaran harus kreatif. Nah, dalam tugas juga kreatif. Setuju apa tidak ini kalau setuju ya, berarti tuliskan ke depan. Kayak pramuka ya jalan kreatif, pas pramuka juga kreatif ya. Ini sudah 10. Adakah yang belum dituliskan di sini? Ya, apa semangat ya dalam mengikuti pembelajaran harus semangat. Seperti tepuk kita tadi ya, tepuk semangat. Ya, boleh digunakan untuk melengkapi dari semua keyakinan kelas ini. Ada semangat. Tulisannya kecil tapi kelihatan ya. Kelihatan. Nanti keyakinan kelas ini akan kita tempelkan di pojok kelas ya. Akan kita tempelkan di pojok kelas sebagai acuan kamu. Oh iya. Yang pertama saya harus saling menyayangi nek ameh nukari konjone ben rada eling. Oh iya aku juga menyayangi teman yang lain. Berarti gak gitu. Ameh garap soal pengen ngontak gone Faiz misalnya ngono lah ya, terus ada tulisan jujur berarti jangan dilakukan. Terus ada lagi semangat semaunya nek pelajaran surat di dalam meja tidak semangat. Oh iya ada keyakinan kita harus semangat. Sudah setuju semua dengan keyakinan kelas ini? Ayo kelas 6. Membuat keyakinan kelas bersama. Jadi, apakah kamu tahu budaya yang memanggil kamu ke sini itu ada apa? Tidak tahu. Tadi kamu katanya merebut bukunya saya. Kita kembali ke keyakinan kelas kita ya. Yang pertama berarti keyakinan kelas kita itu tentang wujud. Baik, terus yang pertama kan harus saling menyayangi. Dan dengan perbuatan kamu yang tadi merebut bukunya Zainul itu berarti kamu sedang menyayangi teman atau belum? Sampai temanmu nangis terus kamu disorai satu kelas tadi ya? Iya. Jadi kalau kamu tidak bisa dengan merebut buku teman itu, mungkin memang perbuatan itu kayaknya enak sekali nyontoh teman gak usah ngarep gitu. Tapi perbuatan itu salah atau betul? Salah. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama harus saling menyayangi. Di sini dia tidak akan menyalahkan kamu, tapi kita akan mencari solusi dari masalah ini tadi ya. Kamu merebut bukunya jangan sampai menangis itu. Nah sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nek kamu kembali ke dalam kelas, apakah kamu akan mengulanginya lagi atau tidak? Tidak. Ya, janji lah ya, berarti kamu tidak boleh mengulangi lagi dengan merebut buku Zainul atau teman yang lain jika tidak boleh. Jadi kamu harus melakukan yang sikap tadi, saling menyayangi dan menghormati. Ya, seperti tadi, dan tidak boleh diulangi. Kembali, kamu boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Kasus yang terjadi di kelas adalah pada saat pembelajaran berlangsung, tiba-tiba gadis menangis karena mengetahui pot tanaman miliknya rusak. Si tante
ditabrak oleh Aulia yang terlambat datang ke sekolah sehingga dia berlari ketika memasuki kelas. Seketika kelas menjadi gaduh dan guru pun mengambil langkah dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut videonya. Mengapa kamu tadi menangis di dalam kelas? Itu Bu, tangan saya rusak karena ditabrak oleh Aulia. Oh begitu. Benarkah itu Aulia? Ya Bu, benar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena saya datang terlambat, makanya saya buru-buru masuk ke dalam kelas. Oh begitu. Kamu tahu tidak kesalahan itu apa? Saya datang terlambat dan menabrak sepatunya milik si gadis. Oh begitu. Ya. Baiklah kalau begitu, mari Bu Dewi di sini tidak akan menyalahkan kamu, tapi Bu Dewi akan bersama-sama mencari penyelesaian masalah dari masalah ini ya. Gitu ya. Kalau kamu datang terlambat itu kira-kira siapa yang rugi? Saya. Oh iya, hal itu akan merugikan kamu sendiri ya. Soalnya kamu ingat tidak tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas kita itu apa? Saya dapat mencari solusi. Ya, sekarang kita ingat tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan apa yang belum kamu lakukan? Saya datang terlambat dan merusak sedang milik teman saya. Oh begitu, ya betul sekali. Berarti kamu masih ingat ya tentang keyakinan kelas kita. Nah sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan tadi? Tadi kan kamu datang terlambat karena itu lalu malam kan? Dan kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Saya akan tidur lebih cepat. Ya, dan untuk potnya gadis yang rusak bagaimana? Saya akan menggantinya. Akan memperbaikinya ya. Jadi ya, mungkin nanti akan diperbaiki ya. Gadis, apakah kamu menerima apa yang akan dilakukan oleh Aulia? Ya Bu, saya menerima. Ya, terima kasih. Untuk sekarang sebaiknya kamu minta maaf dulu kepada gadis ya. Nah, bisa dulu apakah dimaafkan atau tidak? Saya maafkan. Ya, samakan dulu ya. Sama gadis. Ya. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Datang tepat waktu dan berhati-hati dalam berjalan. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bu Guru akan mengajak kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan kita taati, bareng-bareng kita taati untuk selama kita berada di kelas 5. Seperti itu. Keyakinan kelas ini nanti boleh kalian tulis bebas. Keyakinan apa yang ingin kalian pegang seperti itu, oke? Boleh misalnya saling menyayangi, boleh saling menjaga satu sama lain, boleh. Paham? Paham. Kita coba ya. Oke. Guru akan membagikan ini, nanti kalian tulis di sini. Ya. Kalau sudah selesai nanti kita bahas bareng-bareng, kita setujui bareng-bareng, kemudian kita tempel di ya, bisa dimulai? Bisa. Nah. Ini pakai pulpen. Ambil lagi.
dia saja. Sudah buat tulis? Sudah kamu tulis? Tulis duluan. Terus apa? Mentua sasat kok. Sudah selesai. Saya tahu belum? Ya kita tunggu teman dulu. Satria orang belas kok. Kita bahas bareng-bareng yuk. Coba Seto buat keyakinan kelas apa Seto? Saling menghargai. Setuju apa tidak? Boleh tempel di depan. Tempel di depan ini. Wes bar kapanan? Terus selanjutnya Rifki apa Rifki? Belajar dengan sungguh-sungguh. Setuju apa tidak? Setuju. Tempel. Satria iki ndio apa? Keringetan terus. Wes. Terus selanjutnya Karunia. Disiplin. Setuju apa tidak? Tempel. Terus siapa lagi? Airin, coba Airin. Saling menyayangi. Setuju apa tidak? Terus yang selanjutnya Lana, coba Lana apa Lana? Hah? Datang tepat waktu. Setuju apa tidak? Tempel. Yang selanjutnya siapa lagi? Satria. Satria. Menjaga kebersihan. Oke, bagus. Setuju? Setuju. Keringetan aku cacat. Terus selanjutnya Adrian. Menjaga ketenangan kelas. Setuju? Selanjutnya siapa lagi? Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumi Sumarwinasi dari SDN 2 Purworejo, guru kelas 5. Di sini saya ingin berbagi perasaan saya setelah mengikuti forum kegiatan berbagi budaya positif. Di sini saya merasa sangat senang sekali dan mendapatkan ilmu baru serta pengalaman yang baru. Saya juga merasa tertantang untuk menerapkannya dalam kelas saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo. Saya sebagai guru olahraga di SDN 2 Purworejo. Perasaan saya setelah mengikuti forum berbagi budaya positif di sekolahan saya sangat senang dan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru tentunya. Dan saya juga semakin tertantang untuk menerapkan pembelajaran yang telah dibagikan dari forum ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.